Berapa kali kamu merasa tidak cukup baik hanya karena gagal sekali atau dibandingkan dengan orang lain? Berapa kali kamu menahan diri untuk mencoba sesuatu karena merasa tidak akan berhasil? Jika kamu sering mengalaminya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang yang diam-diam terjebak dalam pikiran bahwa mereka tidak punya cukup kemampuan. Padahal kenyataannya mereka hanya belum berani percaya pada diri sendiri. Meremehkan diri sendiri adalah seperti menutup pintu sebelum sempat melangkah. Kita sering lupa bahwa kemampuan tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari pengalaman mencoba. Tidak ada seorang pun yang langsung mahir saat pertama kali memulai. Bahkan orang-orang yang kamu kagumi dulu pernah merasa ragu pada dirinya sendiri. Kita hidup di dunia yang mudah membuat kita merasa kecil. Media sosial menampilkan kesuksesan orang lain seolah semuanya berjalan sempurna. Padahal, yang jarang terlihat adalah kerja keras, kegagalan, dan ratusan kali percobaan yang mereka lalui. Jika kamu terus membandingkan diri dengan apa yang terlihat di luar sana, kamu hanya akan terus merasa tertinggal. Yang perlu kamu sadari adalah setiap orang punya jalan masing-masing. Tidak ada ukuran tunggal untuk menilai berharga atau tidaknya dirimu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh pencapaian orang lain, melainkan oleh cara kamu terus belajar, bertahan, dan berusaha. Mulailah dengan menerima bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Tidak apa-apa jika kamu punya kelemahan, karena di balik kelemahan itu selalu ada potensi yang bisa diasah. Setiap kali kamu menilai diri sendiri dengan kata tidak bisa atau tidak pantas, kamu sedang menutup kesempatan untuk berkembang. Percaya diri bukan tentang menjadi yang paling hebat di antara semua orang. Percaya diri adalah tentang berani melangkah meskipun kamu tahu masih punya banyak hal yang harus dipelajari. Saat kamu berhenti meremehkan diri sendiri, kamu memberi izin pada dirimu untuk mencoba, belajar, dan tumbuh. Percaya diri tidak muncul begitu saja. Ia bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Untuk berhenti meremehkan diri sendiri, kamu perlu memberi kesempatan bagi dirimu untuk mengenal potensi yang sebenarnya. Langkah pertama adalah menghargai setiap kemajuan kecil. Jangan menunggu pencapaian besar untuk merasa bangga. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu terus bergerak. Jika hari ini kamu hanya berani berbicara di depan satu orang, itu sudah jauh lebih baik daripada kemarin ketika kamu tidak berani bicara sama sekali. Langkah kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan yang sehat bisa memotivasi, tetapi jika membuatmu merasa rendah diri, itu hanya akan menjadi racun. Ingatlah bahwa yang kamu lihat dari orang lain hanyalah puncak gunung es, bukan seluruh perjalanan mereka. Fokuslah pada perkembanganmu sendiri, bukan pada kecepatan orang lain. Langkah ketiga adalah mengenali kekuatan dan kelemahanmu dengan jujur. Percaya diri bukan berarti mengabaikan kekurangan, tetapi memahami bahwa kelemahan itu tidak menghapuskan nilai dirimu. Jika ada hal yang belum kamu kuasai, anggap itu sebagai area untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah. Langkah keempat, berlatih berbicara baik kepada diri sendiri. Kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu memiliki dampak besar. Jika terus mengulang kata "aku tidak bisa" atau "aku selalu gagal", kamu akan meyakininya. Ubah dialog batinmu menjadi lebih positif. Misalnya, "Aku sedang belajar" atau "aku belum bisa sekarang, tetapi aku bisa mencapainya dengan latihan." Langkah kelima, keluar dari zona nyaman secara bertahap. Percaya diri tumbuh saat kamu menghadapi rasa takut, bukan menghindarinya. Tidak harus langsung melakukan hal besar. Cobalah hal-hal kecil yang membuatmu sedikit gugup tetapi bisa ditangani. Setiap keberhasilan kecil akan menjadi bukti bahwa kamu lebih mampu daripada yang kamu kira. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa merayakan setiap usaha. Saat kamu menghargai dirimu atas usaha yang telah dilakukan, kamu akan mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang layak dihargai. Itulah fondasi sejati dari rasa percaya diri. Ada momen ketika kamu akan menyadari bahwa rasa takutmu tidak lagi sekuat dulu. Kamu mulai berani bicara, mencoba hal baru, dan menghadapi tantangan tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Saat itulah kamu tahu bahwa kamu telah mulai percaya pada dirimu sendiri. Percaya diri tidak membuatmu kebal dari kegagalan, tetapi memberimu keteguhan untuk bangkit setiap kali terjatuh. Kamu akan melihat kegagalan bukan sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu, melainkan sebagai tanda bahwa kamu sedang belajar. Pola pikir inilah yang membedakan orang yang terus maju dengan mereka yang berhenti di tengah jalan. Ketika kamu mulai percaya pada diri sendiri,
cara kamu memandang dunia juga akan berubah. Kamu berhenti memikirkan penilaian orang lain sebagai penghalang dan mulai melihatnya sebagai masukan untuk tumbuh. Kamu berhenti merasa bahwa orang lain lebih berharga darimu, karena kamu tahu nilai dirimu tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Rasa percaya diri yang sehat juga mengajarkanmu untuk menghargai orang lain tanpa merasa terancam. Kamu tidak lagi iri dengan keberhasilan orang lain, tetapi justru termotivasi karena yakin bahwa kamu juga memiliki jalan menuju keberhasilanmu sendiri. Yang terpenting, saat kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu membuka pintu untuk peluang yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Keberanian untuk melangkah membuatmu berani mengambil kesempatan, dan kesempatan itulah yang perlahan mengubah hidupmu. Ingatlah, berhenti meremehkan diri sendiri bukan berarti kamu harus menjadi sempurna. Itu berarti kamu menerima dirimu apa adanya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, lalu tetap memilih untuk maju. Dengan keyakinan itu, kamu akan menyadari bahwa batas yang selama ini kamu lihat ternyata hanyalah bayangan yang diciptakan oleh rasa takutmu sendiri. Saat kamu memutuskan untuk percaya pada dirimu, kamu akan menemukan bahwa dunia tidak lagi terasa sebesar dulu. Yang dulu tampak sulit kini menjadi mungkin, dan yang dulu kamu pikir tidak bisa dicapai perlahan menjadi kenyataan. Membangun rasa percaya diri hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga keyakinan itu agar tidak pudar ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Banyak orang yang awalnya percaya diri, namun mulai meragukan diri sendiri setelah menghadapi kegagalan atau kritik tajam dari orang lain. Percaya diri yang sejati tidak berarti kamu akan selalu merasa kuat. Ada hari-hari ketika kamu merasa kembali kecil, ragu, atau bahkan ingin menyerah. Itu wajar. Yang penting adalah tidak membiarkan rasa itu menguasai seluruh pikiranmu. Salah satu cara menjaga percaya diri adalah dengan mengingat kembali alasanmu memulai. Tulis atau simpan di pikiran hal-hal yang mendorongmu untuk berubah. Saat badai datang, alasan itulah yang akan menjadi jangkar agar kamu tidak hanyut oleh rasa takut. Selain itu, belajar menerima kritik tanpa kehilangan jati diri. Kritik memang bisa terasa menyakitkan, tetapi tidak semua kritik dimaksudkan untuk menjatuhkanmu. Dengarkan dengan bijak, ambil yang bermanfaat, lalu buang yang tidak membangun. Jangan biarkan pendapat orang lain menghapus kepercayaanmu pada dirimu sendiri. Kamu juga perlu menjaga lingkungan dan pikiran tetap sehat. Berada di sekitar orang-orang yang selalu meremehkanmu akan mengikis keyakinan yang sudah kamu bangun. Pilih teman dan lingkungan yang memberi dukungan, atau paling tidak menghalangi pertumbuhanmu. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa mengapresiasi diri setiap kali melewati tantangan. Tidak harus menunggu keberhasilan besar. Jika kamu berhasil menghadapi rasa takut hari ini, itu sudah cukup untuk dirayakan. Percaya diri yang bertahan lama lahir dari proses menerima naik turunnya hidup tanpa menyerah pada rasa ragu. Selama kamu terus memilih untuk kembali bangkit setelah jatuh, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu lebih kuat daripada bayangan yang kamu miliki tentang dirimu sendiri. Percaya diri bukanlah kesempurnaan tanpa rasa takut, melainkan keberanian untuk melangkah meski takut itu masih ada. Selama ini, kamu mungkin merasa dirimu terlalu kecil untuk membuat perubahan besar. Namun kenyataannya, langkah kecil yang diambil dengan keyakinan bisa membuka pintu yang sebelumnya tak pernah kamu bayangkan. Berhenti meremehkan diri berarti berhenti menganggap bahwa mimpi hanya milik orang lain. Mimpi yang kamu miliki, sekecil apapun, tetap layak diperjuangkan. Setiap orang hebat pernah merasa ragu, pernah ditertawakan, bahkan pernah gagal berulang kali. Bedanya, mereka memilih untuk terus percaya pada diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," kamu sedang menutup satu pintu kesempatan yang mungkin bisa mengubah hidupmu. Tapi ketika kamu berkata, "Aku akan mencoba," kamu membuka peluang baru untuk bertumbuh dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Jangan tunggu sampai semua terasa sempurna untuk mulai percaya diri. Mulailah dari langkah sederhana, berbicara lebih berani, mencoba hal baru, atau mengakui kemampuanmu sendiri. Setiap langkah itu adalah bukti bahwa kamu tidak lagi menganggap rendah dirimu sendiri. Pada akhirnya, rasa percaya diri yang tumbuh dalam dirimu akan menjadi cahaya yang memandu jalan. Bahkan di saat hidup terasa gelap, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk bersinar. Cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan percayalah bahwa itu sudah cukup untuk menaklukkan banyak hal. Berapa kali kamu merasa tidak cukup baik hanya karena gagal sekali atau dibandingkan dengan orang lain?
Berapa kali kamu menahan diri untuk mencoba sesuatu karena merasa tidak akan berhasil? Jika kamu sering mengalaminya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang yang diam-diam terjebak dalam pikiran bahwa mereka tidak punya cukup kemampuan. Padahal kenyataannya mereka hanya belum berani percaya pada diri sendiri. Meremehkan diri sendiri adalah seperti menutup pintu sebelum sempat melangkah. Kita sering lupa bahwa kemampuan tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari pengalaman mencoba. Tidak ada seorang pun yang langsung mahir saat pertama kali memulai. Bahkan orang-orang yang kamu kagumi dulu pernah merasa ragu pada dirinya sendiri. Kita hidup di dunia yang mudah membuat kita merasa kecil. Media sosial menampilkan kesuksesan orang lain seolah semuanya berjalan sempurna. Padahal, yang jarang terlihat adalah kerja keras, kegagalan, dan ratusan kali percobaan yang mereka lalui. Jika kamu terus membandingkan diri dengan apa yang terlihat di luar sana, kamu hanya akan terus merasa tertinggal. Yang perlu kamu sadari adalah setiap orang punya jalan masing-masing. Tidak ada ukuran tunggal untuk menilai berharga atau tidaknya dirimu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh pencapaian orang lain, melainkan oleh cara kamu terus belajar, bertahan, dan berusaha. Mulailah dengan menerima bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Tidak apa-apa jika kamu punya kelemahan, karena di balik kelemahan itu selalu ada potensi yang bisa diasah. Setiap kali kamu menilai diri sendiri dengan kata tidak bisa atau tidak pantas, kamu sedang menutup kesempatan untuk berkembang. Percaya diri bukan tentang menjadi yang paling hebat di antara semua orang. Percaya diri adalah tentang berani melangkah meskipun kamu tahu masih punya banyak hal yang harus dipelajari. Saat kamu berhenti meremehkan diri sendiri, kamu memberi izin pada dirimu untuk mencoba, belajar, dan tumbuh. Percaya diri tidak muncul begitu saja. Ia bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Untuk berhenti meremehkan diri sendiri, kamu perlu memberi kesempatan bagi dirimu untuk mengenal potensi yang sebenarnya. Langkah pertama adalah menghargai setiap kemajuan kecil. Jangan menunggu pencapaian besar untuk merasa bangga. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu terus bergerak. Jika hari ini kamu hanya berani berbicara di depan satu orang, itu sudah jauh lebih baik daripada kemarin ketika kamu tidak berani bicara sama sekali. Langkah kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan yang sehat bisa memotivasi, tetapi jika membuatmu merasa rendah diri, itu hanya akan menjadi racun. Ingatlah bahwa yang kamu lihat dari orang lain hanyalah puncak gunung es, bukan seluruh perjalanan mereka. Fokuslah pada perkembanganmu sendiri, bukan pada kecepatan orang lain. Langkah ketiga adalah mengenali kekuatan dan kelemahanmu dengan jujur. Percaya diri bukan berarti mengabaikan kekurangan, tetapi memahami bahwa kelemahan itu tidak menghapuskan nilai dirimu. Jika ada hal yang belum kamu kuasai, anggap itu sebagai area untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah. Langkah keempat, berlatih berbicara baik kepada diri sendiri. Kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu memiliki dampak besar. Jika terus mengulang kata "aku tidak bisa" atau "aku selalu gagal", kamu akan meyakininya. Ubah dialog batinmu menjadi lebih positif. Misalnya, "aku sedang belajar" atau "aku belum bisa sekarang, tetapi aku bisa mencapainya dengan latihan." Langkah kelima, keluar dari zona nyaman secara bertahap. Percaya diri tumbuh saat kamu menghadapi rasa takut, bukan menghindarinya. Tidak harus langsung melakukan hal besar. Cobalah hal-hal kecil yang membuatmu sedikit gugup tetapi bisa ditangani. Setiap keberhasilan kecil akan menjadi bukti bahwa kamu lebih mampu daripada yang kamu kira. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa merayakan setiap usaha. Saat kamu menghargai dirimu atas usaha yang telah dilakukan, kamu akan mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang layak dihargai. Itulah fondasi sejati dari rasa percaya diri. Ada momen ketika kamu akan menyadari bahwa rasa takutmu tidak lagi sekuat dulu. Kamu mulai berani bicara, mencoba hal baru, dan menghadapi tantangan tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Saat itulah kamu tahu bahwa kamu telah mulai percaya pada dirimu sendiri. Percaya diri tidak membuatmu kebal dari kegagalan, tetapi memberimu keteguhan untuk bangkit setiap kali terjatuh. Kamu akan melihat kegagalan bukan sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu, melainkan sebagai tanda bahwa kamu sedang belajar. Pola pikir inilah yang membedakan orang yang terus maju dengan mereka yang berhenti di tengah jalan. Ketika kamu mulai percaya pada diri sendiri, cara kamu memandang dunia juga akan berubah.
Kamu berhenti memikirkan penilaian orang lain sebagai penghalang dan mulai melihatnya sebagai masukan untuk tumbuh. Kamu berhenti merasa bahwa orang lain lebih berharga darimu, karena kamu tahu nilai dirimu tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Rasa percaya diri yang sehat juga mengajarkanmu untuk menghargai orang lain tanpa merasa terancam. Kamu tidak lagi iri dengan keberhasilan orang lain, tetapi justru termotivasi karena yakin bahwa kamu juga memiliki jalan menuju keberhasilanmu sendiri. Yang terpenting, saat kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu membuka pintu untuk peluang yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Keberanian untuk melangkah membuatmu berani mengambil kesempatan, dan kesempatan itulah yang perlahan mengubah hidupmu. Ingatlah, berhenti meremehkan diri sendiri bukan berarti kamu harus menjadi sempurna. Itu berarti kamu menerima dirimu apa adanya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, lalu tetap memilih untuk maju. Dengan keyakinan itu, kamu akan menyadari bahwa batas yang selama ini kamu lihat ternyata hanyalah bayangan yang diciptakan oleh rasa takutmu sendiri. Saat kamu memutuskan untuk percaya pada dirimu, kamu akan menemukan bahwa dunia tidak lagi terasa sebesar dulu. Yang dulu tampak sulit kini menjadi mungkin, dan yang dulu kamu pikir tidak bisa dicapai perlahan menjadi kenyataan. Membangun rasa percaya diri hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga keyakinan itu agar tidak pudar ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Banyak orang yang awalnya percaya diri, namun mulai meragukan diri sendiri setelah menghadapi kegagalan atau kritik tajam dari orang lain. Percaya diri yang sejati tidak berarti kamu akan selalu merasa kuat. Ada hari-hari ketika kamu merasa kembali kecil, ragu, atau bahkan ingin menyerah. Itu wajar. Yang penting adalah tidak membiarkan rasa itu menguasai seluruh pikiranmu. Salah satu cara menjaga percaya diri adalah dengan mengingat kembali alasanmu memulai. Tulis atau simpan di pikiran hal-hal yang mendorongmu untuk berubah. Saat badai datang, alasan itulah yang akan menjadi jangkar agar kamu tidak hanyut oleh rasa takut. Selain itu, belajar menerima kritik tanpa kehilangan jati diri. Kritik memang bisa terasa menyakitkan, tetapi tidak semua kritik dimaksudkan untuk menjatuhkanmu. Dengarkan dengan bijak, ambil yang bermanfaat, lalu buang yang tidak membangun. Jangan biarkan pendapat orang lain menghapus kepercayaanmu pada dirimu sendiri. Kamu juga perlu menjaga lingkungan dan pikiran tetap sehat. Berada di sekitar orang-orang yang selalu meremehkanmu akan mengikis keyakinan yang sudah kamu bangun. Pilih teman dan lingkungan yang memberi dukungan, atau paling tidak menghalangi pertumbuhanmu. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa mengapresiasi diri setiap kali melewati tantangan. Tidak harus menunggu keberhasilan besar. Jika kamu berhasil menghadapi rasa takut hari ini, itu sudah cukup untuk dirayakan. Percaya diri yang bertahan lama lahir dari proses menerima naik turunnya hidup tanpa menyerah pada rasa ragu. Selama kamu terus memilih untuk kembali bangkit setelah jatuh, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu lebih kuat daripada bayangan yang kamu miliki tentang dirimu sendiri. Percaya diri bukanlah kesempurnaan tanpa rasa takut, melainkan keberanian untuk melangkah meski takut itu masih ada. Selama ini, kamu mungkin merasa dirimu terlalu kecil untuk membuat perubahan besar. Namun kenyataannya, langkah kecil yang diambil dengan keyakinan bisa membuka pintu yang sebelumnya tak pernah kamu bayangkan. Berhenti meremehkan diri berarti berhenti menganggap bahwa mimpi hanya milik orang lain. Mimpi yang kamu miliki, sekecil apapun, tetap layak diperjuangkan. Setiap orang hebat pernah merasa ragu, pernah ditertawakan, bahkan pernah gagal berulang kali. Bedanya, mereka memilih untuk terus percaya pada diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," kamu sedang menutup satu pintu kesempatan yang mungkin bisa mengubah hidupmu. Tapi ketika kamu berkata, "Aku akan mencoba," kamu membuka peluang baru untuk bertumbuh dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Jangan tunggu sampai semua terasa sempurna untuk mulai percaya diri. Mulailah dari langkah sederhana, berbicara lebih berani, mencoba hal baru, atau mengakui kemampuanmu sendiri. Setiap langkah itu adalah bukti bahwa kamu tidak lagi menganggap rendah dirimu sendiri. Pada akhirnya, rasa percaya diri yang tumbuh dalam dirimu akan menjadi cahaya yang memandu jalan. Bahkan di saat hidup terasa gelap, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk bersinar. Cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan percayalah bahwa itu sudah cukup untuk menaklukkan banyak hal. Berapa kali kamu merasa tidak cukup baik hanya karena gagal sekali atau dibandingkan dengan orang lain? Berapa kali kamu menahan diri untuk mencoba sesuatu karena merasa tidak akan berhasil?
Jika kamu sering mengalaminya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang yang diam-diam terjebak dalam pikiran bahwa mereka tidak punya cukup kemampuan. Padahal kenyataannya mereka hanya belum berani percaya pada diri sendiri. Meremehkan diri sendiri adalah seperti menutup pintu sebelum sempat melangkah. Kita sering lupa bahwa kemampuan tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari pengalaman mencoba. Tidak ada seorang pun yang langsung mahir saat pertama kali memulai. Bahkan orang-orang yang kamu kagumi dulu pernah merasa ragu pada dirinya sendiri. Kita hidup di dunia yang mudah membuat kita merasa kecil. Media sosial menampilkan kesuksesan orang lain seolah semuanya berjalan sempurna. Padahal, yang jarang terlihat adalah kerja keras, kegagalan, dan ratusan kali percobaan yang mereka lalui. Jika kamu terus membandingkan diri dengan apa yang terlihat di luar sana, kamu hanya akan terus merasa tertinggal. Yang perlu kamu sadari adalah setiap orang punya jalan masing-masing. Tidak ada ukuran tunggal untuk menilai berharga atau tidaknya dirimu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh pencapaian orang lain, melainkan oleh cara kamu terus belajar, bertahan, dan berusaha. Mulailah dengan menerima bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Tidak apa-apa jika kamu punya kelemahan, karena di balik kelemahan itu selalu ada potensi yang bisa diasah. Setiap kali kamu menilai diri sendiri dengan kata tidak bisa atau tidak pantas, kamu sedang menutup kesempatan untuk berkembang. Percaya diri bukan tentang menjadi yang paling hebat di antara semua orang. Percaya diri adalah tentang berani melangkah meskipun kamu tahu masih punya banyak hal yang harus dipelajari. Saat kamu berhenti meremehkan diri sendiri, kamu memberi izin pada dirimu untuk mencoba, belajar, dan tumbuh. Percaya diri tidak muncul begitu saja. Ia bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Untuk berhenti meremehkan diri sendiri, kamu perlu memberi kesempatan bagi dirimu untuk mengenal potensi yang sebenarnya. Langkah pertama adalah menghargai setiap kemajuan kecil. Jangan menunggu pencapaian besar untuk merasa bangga. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu terus bergerak. Jika hari ini kamu hanya berani berbicara di depan satu orang, itu sudah jauh lebih baik daripada kemarin ketika kamu tidak berani bicara sama sekali. Langkah kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan yang sehat bisa memotivasi, tetapi jika membuatmu merasa rendah diri, itu hanya akan menjadi racun. Ingatlah bahwa yang kamu lihat dari orang lain hanyalah puncak gunung es, bukan seluruh perjalanan mereka. Fokuslah pada perkembanganmu sendiri, bukan pada kecepatan orang lain. Langkah ketiga adalah mengenali kekuatan dan kelemahanmu dengan jujur. Percaya diri bukan berarti mengabaikan kekurangan, tetapi memahami bahwa kelemahan itu tidak menghapuskan nilai dirimu. Jika ada hal yang belum kamu kuasai, anggap itu sebagai area untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah. Langkah keempat, berlatih berbicara baik kepada diri sendiri. Kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu memiliki dampak besar. Jika terus mengulang kata "aku tidak bisa" atau "aku selalu gagal", kamu akan meyakininya. Ubah dialog batinmu menjadi lebih positif. Misalnya, "Aku sedang belajar" atau "aku belum bisa sekarang, tetapi aku bisa mencapainya dengan latihan." Langkah kelima, keluar dari zona nyaman secara bertahap. Percaya diri tumbuh saat kamu menghadapi rasa takut, bukan menghindarinya. Tidak harus langsung melakukan hal besar. Cobalah hal-hal kecil yang membuatmu sedikit gugup tetapi bisa ditangani. Setiap keberhasilan kecil akan menjadi bukti bahwa kamu lebih mampu daripada yang kamu kira. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa merayakan setiap usaha. Saat kamu menghargai dirimu atas usaha yang telah dilakukan, kamu akan mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang layak dihargai. Itulah fondasi sejati dari rasa percaya diri. Ada momen ketika kamu akan menyadari bahwa rasa takutmu tidak lagi sekuat dulu. Kamu mulai berani bicara, mencoba hal baru, dan menghadapi tantangan tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Saat itulah kamu tahu bahwa kamu telah mulai percaya pada dirimu sendiri. Percaya diri tidak membuatmu kebal dari kegagalan, tetapi memberimu keteguhan untuk bangkit setiap kali terjatuh. Kamu akan melihat kegagalan bukan sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu, melainkan sebagai tanda bahwa kamu sedang belajar. Pola pikir inilah yang membedakan orang yang terus maju dengan mereka yang berhenti di tengah jalan. Ketika kamu mulai percaya pada diri sendiri, cara kamu memandang dunia juga akan berubah. Kamu berhenti memikirkan penilaian orang lain sebagai penghalang dan mulai melihatnya sebagai masukan untuk tumbuh.
Kamu berhenti merasa bahwa orang lain lebih berharga darimu. Karena kamu tahu nilai dirimu tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Rasa percaya diri yang sehat juga mengajarkanmu untuk menghargai orang lain tanpa merasa terancam. Kamu tidak lagi iri dengan keberhasilan orang lain, tetapi justru termotivasi karena yakin bahwa kamu juga memiliki jalan menuju keberhasilanmu sendiri. Yang terpenting, saat kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu membuka pintu untuk peluang yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Keberanian untuk melangkah membuatmu berani mengambil kesempatan, dan kesempatan itulah yang perlahan mengubah hidupmu. Ingatlah, berhenti meremehkan diri sendiri bukan berarti kamu harus menjadi sempurna. Itu berarti kamu menerima dirimu apa adanya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, lalu tetap memilih untuk maju. Dengan keyakinan itu, kamu akan menyadari bahwa batas yang selama ini kamu lihat ternyata hanyalah bayangan yang diciptakan oleh rasa takutmu sendiri. Saat kamu memutuskan untuk percaya pada dirimu, kamu akan menemukan bahwa dunia tidak lagi terasa sebesar dulu. Yang dulu tampak sulit kini menjadi mungkin, dan yang dulu kamu pikir tidak bisa dicapai perlahan menjadi kenyataan. Membangun rasa percaya diri hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga keyakinan itu agar tidak pudar ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Banyak orang yang awalnya percaya diri, namun mulai meragukan diri sendiri setelah menghadapi kegagalan atau kritik tajam dari orang lain. Percaya diri yang sejati tidak berarti kamu akan selalu merasa kuat. Ada hari-hari ketika kamu merasa kembali kecil, ragu, atau bahkan ingin menyerah. Itu wajar. Yang penting adalah tidak membiarkan rasa itu menguasai seluruh pikiranmu. Salah satu cara menjaga percaya diri adalah dengan mengingat kembali alasanmu memulai. Tulis atau simpan di pikiran hal-hal yang mendorongmu untuk berubah. Saat badai datang, alasan itulah yang akan menjadi jangkar agar kamu tidak hanyut oleh rasa takut. Selain itu, belajar menerima kritik tanpa kehilangan jati diri. Kritik memang bisa terasa menyakitkan, tetapi tidak semua kritik dimaksudkan untuk menjatuhkanmu. Dengarkan dengan bijak, ambil yang bermanfaat, lalu buang yang tidak membangun. Jangan biarkan pendapat orang lain menghapus kepercayaanmu pada dirimu sendiri. Kamu juga perlu menjaga lingkungan dan pikiran tetap sehat. Berada di sekitar orang-orang yang selalu meremehkanmu akan mengikis keyakinan yang sudah kamu bangun. Pilih teman dan lingkungan yang memberi dukungan, atau paling tidak menghalangi pertumbuhanmu. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa mengapresiasi diri setiap kali melewati tantangan. Tidak harus menunggu keberhasilan besar. Jika kamu berhasil menghadapi rasa takut hari ini, itu sudah cukup untuk dirayakan. Percaya diri yang bertahan lama lahir dari proses menerima naik turunnya hidup tanpa menyerah pada rasa ragu. Selama kamu terus memilih untuk kembali bangkit setelah jatuh, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu lebih kuat daripada bayangan yang kamu miliki tentang dirimu sendiri. Percaya diri bukanlah kesempurnaan tanpa rasa takut, melainkan keberanian untuk melangkah meski takut itu masih ada. Selama ini, kamu mungkin merasa dirimu terlalu kecil untuk membuat perubahan besar. Namun kenyataannya, langkah kecil yang diambil dengan keyakinan bisa membuka pintu yang sebelumnya tak pernah kamu bayangkan. Berhenti meremehkan diri berarti berhenti menganggap bahwa mimpi hanya milik orang lain. Mimpi yang kamu miliki, sekecil apapun, tetap layak diperjuangkan. Setiap orang hebat pernah merasa ragu, pernah ditertawakan, bahkan pernah gagal berulang kali. Bedanya, mereka memilih untuk terus percaya pada diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," kamu sedang menutup satu pintu kesempatan yang mungkin bisa mengubah hidupmu. Tapi ketika kamu berkata, "Aku akan mencoba," kamu membuka peluang baru untuk bertumbuh dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Jangan tunggu sampai semua terasa sempurna untuk mulai percaya diri. Mulailah dari langkah sederhana, berbicara lebih berani, mencoba hal baru, atau mengakui kemampuanmu sendiri. Setiap langkah itu adalah bukti bahwa kamu tidak lagi menganggap rendah dirimu sendiri. Pada akhirnya, rasa percaya diri yang tumbuh dalam dirimu akan menjadi cahaya yang memandu jalan. Bahkan di saat hidup terasa gelap, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk bersinar. Cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan percayalah bahwa itu sudah cukup untuk menaklukkan banyak hal. Berapa kali kamu merasa tidak cukup baik hanya karena gagal sekali atau dibandingkan dengan orang lain? Berapa kali kamu menahan diri untuk mencoba sesuatu karena merasa tidak akan berhasil? Jika kamu sering mengalaminya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian.
Banyak orang yang diam-diam terjebak dalam pikiran bahwa mereka tidak punya cukup kemampuan. Padahal kenyataannya mereka hanya belum berani percaya pada diri sendiri. Meremehkan diri sendiri adalah seperti menutup pintu sebelum sempat melangkah. Kita sering lupa bahwa kemampuan tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dari pengalaman mencoba. Tidak ada seorang pun yang langsung mahir saat pertama kali memulai. Bahkan orang-orang yang kamu kagumi dulu pernah merasa ragu pada dirinya sendiri. Kita hidup di dunia yang mudah membuat kita merasa kecil. Media sosial menampilkan kesuksesan orang lain seolah semuanya berjalan sempurna. Padahal, yang jarang terlihat adalah kerja keras, kegagalan, dan ratusan kali percobaan yang mereka lalui. Jika kamu terus membandingkan diri dengan apa yang terlihat di luar sana, kamu hanya akan terus merasa tertinggal. Yang perlu kamu sadari adalah setiap orang punya jalan masing-masing. Tidak ada ukuran tunggal untuk menilai berharga atau tidaknya dirimu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh pencapaian orang lain, melainkan oleh cara kamu terus belajar, bertahan, dan berusaha. Mulailah dengan menerima bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Tidak apa-apa jika kamu punya kelemahan, karena di balik kelemahan itu selalu ada potensi yang bisa diasah. Setiap kali kamu menilai diri sendiri dengan kata tidak bisa atau tidak pantas, kamu sedang menutup kesempatan untuk berkembang. Percaya diri bukan tentang menjadi yang paling hebat di antara semua orang. Percaya diri adalah tentang berani melangkah meskipun kamu tahu masih punya banyak hal yang harus dipelajari. Saat kamu berhenti meremehkan diri sendiri, kamu memberi izin pada dirimu untuk mencoba, belajar, dan tumbuh. Percaya diri tidak muncul begitu saja. Ia bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari. Untuk berhenti meremehkan diri sendiri, kamu perlu memberi kesempatan bagi dirimu untuk mengenal potensi yang sebenarnya. Langkah pertama adalah menghargai setiap kemajuan kecil. Jangan menunggu pencapaian besar untuk merasa bangga. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu terus bergerak. Jika hari ini kamu hanya berani berbicara di depan satu orang, itu sudah jauh lebih baik daripada kemarin ketika kamu tidak berani bicara sama sekali. Langkah kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan yang sehat bisa memotivasi, tetapi jika membuatmu merasa rendah diri, itu hanya akan menjadi racun. Ingatlah bahwa yang kamu lihat dari orang lain hanyalah puncak gunung es, bukan seluruh perjalanan mereka. Fokuslah pada perkembanganmu sendiri, bukan pada kecepatan orang lain. Langkah ketiga adalah mengenali kekuatan dan kelemahanmu dengan jujur. Percaya diri bukan berarti mengabaikan kekurangan, tetapi memahami bahwa kelemahan itu tidak menghapuskan nilai dirimu. Jika ada hal yang belum kamu kuasai, anggap itu sebagai area untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah. Langkah keempat, berlatih berbicara baik kepada diri sendiri. Kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu memiliki dampak besar. Jika terus mengulang kata "aku tidak bisa" atau "aku selalu gagal", kamu akan meyakininya. Ubah dialog batinmu menjadi lebih positif, misalnya, "Aku sedang belajar" atau "aku belum bisa sekarang, tetapi aku bisa mencapainya dengan latihan." Langkah